perseteruan kita dengan bangsa siluman serigala dimenangkan oleh kita. Coba kalian pikirkan, apa yang harus kita lakukan agar bangsa kita lebih unggul dibandingkan dengan bangsa siluman serigala? Kita serang saja mereka di saat mereka lengah. Mereka belum ada persiapan, Gusti Prabu. Hamba tidak setuju jika mengadakan penyerangan. Kenapa, penasihat? Apa kau takut? Kita ini bangsa yang kuat. Ini bukan takut atau berani yang berperang, tapi kecerdikan. Perang itu adu siasat, bukan adu tenaga. Selain itu perang juga banyak makan korban. Apa ada perang yang tanpa memakan korban, penasihat? Ada, Gusti, jika kita mau. Kita pinjam tenaga orang lain. Biar orang lain yang berperang. Dan kita akan merasakan hasil kemenangannya. Usul yang bagus. Siapa yang bisa kita ajukan untuk bisa melawan Serengganapati? Manusia. Apa sanggup manusia melawan siluman ular? Gusti, manusia itu banyak keunggulan. Tapi karena mereka banyak mengikuti hawa nafsunya, mereka tidak menyadari keunggulannya. Iya. Karena kelemahannya itu, kita manfaatkan untuk menarik manusia ke pihak kita. Baik. Aku akan mencari manusia untuk aku jadikan jago untuk menggempur siluman ular. Setuju. Ya ampun, foto Endang. Mas, ini foto siapa ya? Ini relasi bisnisku. Relasi bisnis kok pakai kasih foto segala ya, Mas ya? Begini sayang, aku dapat ini dari direktur aku, Pak Arjo. Dia bilang aku harus menghubungi gadis ini. Perusahaan tempat dia bekerja adalah rekanan bisnis kantor aku, yang biasa memasok barang-barang keperluan kantor. Jadi, aku harap kamu tidak curiga, ya? Kenapa Mas Agus jadi gugup gitu ya? Jangan-jangan Mas Agus memang punya hubungan pribadi sama dia. Mas? Iya sayang. Apa betul perempuan di foto ini nggak ada hubungan pribadi denganmu, Mas? Tadi kan aku sudah bilang sama kamu, dia itu cuma relasi bisnis, tidak lebih. Ya, mudah-mudahan aja benar begitu, Mas. Kenapa sayang? Kau masih curiga sama aku? Walaupun aku harus memilih, hidup sederhana tanpa dimadu atau hidup kaya penuh harta tapi aku dimadu, aku lebih baik milih hidup sederhana aja, Mas. Kekhawatiranmu itu terlalu berlebihan, sayang. Seharusnya sekarang kamu berdoa. Semoga hidup kita bahagia dan kaya raya. Karena dengan kekayaan kita akan dipandang banyak orang. Sekarang lebih baik kamu istirahatlah. Jernihkan pikiran kamu. Ya, kamu tidurlah. Kamu nggak perlu khawatir kok. Aku sayang sama kamu. Istirahatlah.
Halo, Halo? Sinta ya? Iya, ini aku. Aku mau ketemu sama kamu. Aku ingin bicara empat mata sama kamu. Tentang apa? Aku lagi ada problem serius nih. Problem apa? Suamiku, aku menangkap ada gejala yang mencurigakan yang nggak beres. Aku nggak bisa bicara di telepon. Oh, ya udah kalau gitu kita ketemu di rumah makan Saung Kuring jam 5 ya. Aku tunggu loh. Oke, makasih ya. Bye. Gimana ya? Aku sih biasa-biasa aja. Lo tau nggak? Itu juga. Ada yang itu gue naksir berat. Iya benar. Mantap banget badannya itu. Kamu harus kuat. Kalau perlu, kamu tantang suami kamu. Bilang sama dia, jika dia berani berkhianat dengan wanita lain, kamu akan minta cerai dan menikah dengan laki-laki lain. Aku juga bilang gitu sama suamiku. Terus, suami kamu gimana? Ya jelas aja nggak berani macem-macem. Apalagi dia punya pikiran untuk nyeleweng dengan wanita lain. Hah, mana berani Mas Hendro? Ya, kalau kamu kan lain. Lain apanya? Sebagai wanita karir kan kamu bisa dibilang cukup berhasil. Gaji kamu lebih besar daripada gaji suami kamu. Jelas Mas Hendro tidak berani macam-macam sama kamu. Kalau aku cuma sekedar ibu rumah tangga biasa. Dan aku takut kalau Mas Agus benar-benar main gila dengan perempuan lain di luar. Itulah susahnya. Kalau hidup kamu tergantung sama suami. Kalau suami main, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, iya kan? Jadi aku mesti gimana dong? Lebih baik kamu selidiki aja dulu. Kamu jangan berbuat apa-apa. Kamu selidiki dulu, dan kalau sudah mendapatkan bukti dia selingkuh, baru kamu bertindak. Mas Sapri, Dia itu siapa? mantan suamiku. Mau apa dia? Keluar! Keluar! Berani-beraninya kau bawa istriku. Tapi dia sudah cerai kan? Tapi itu tidak berarti kau boleh membawa Senanya. Selama aku masih hidup. Hai, berhenti! Tunggu! Hajar dia! Kabur! Lari! Lari! Agus, Pak Kiai, siapa dia Pak Kiai? Agus. Tapi siapa lawannya saya tidak tahu. Wanita yang bersama Agus itu siapa Kiai? Saya tidak kenal. Mungkin mitra bisnisnya. Kok nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa, tenang aja. Kiai, Kiai. Sepertinya mereka mencurigakan.
Kok baru pulang, Mas? Aku tidur duluan ya, sayang ya. Mas, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini sering banget pulang malam. Kamu nih kayak nggak tahu aja. Sekarang aku lagi sibuk di kantor, sayang. Aduh. Iya, tapi kenapa kamu hari Sabtu dan Minggu juga kerja, Mas? Begini, sayang. Aduh. Sayang, pekerjaan di kantor aku sekarang lagi banyak-banyaknya. Pak Direktur tidak ingin mengecewakan kliennya. Dan aku ditunjuk menyelesaikan pekerjaan supaya tepat waktu. Sesuai yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, aku harap kau mengerti ya. Aku ngantuk, sayang. Aku bobo dulu ya. Perkataan bapakmu itu memang ada benarnya. Lebih baik kamu selidiki. Atau kamu temui wanita itu. Kamu tanyakan saja baik-baik. Kalau dia memang benar relasi suami kamu, ya kamu harus minta maaf. Tapi kalau mereka masih terus berhubungan gimana? Kalau mereka tidak mau pisah, ya lebih baik kamu minta cerai. Buat apa punya suami yang suka berkhianat? Kamu jangan khawatir. Kamu itu kan masih muda dan cantik. Kalau kamu mau, kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari suami kamu. Percaya deh. Ayo diminum. Ayo. Stop. Di situ, Bang. Permisi, Mas. Ya? Numpang tanya. Mungkin Mas tahu rumahnya Mbak Endang? Endang? Endang yang mana ya, Mbak? Oh, sebentar. Ini, Mas. Coba lihat fotonya. Man. Hah? Ada apa, No? Apaan tuh? Lu tahu nggak nih? Siapa? Mana? Oh, Endang yang ini. Endang Parwati. Iya. Nama aslinya kan Ponirah nih. Asal Kulon Progo. Di sini diganti namanya jadi Endang Parwati. Kok kamu tahu sih? Gua kan dari sana. Asli gua kan dari kampung sana. Maaf, Mas. Kalau rumahnya tahu? Mbak mau ke sana ya? Iya. Jalan ini, Mbak. Lurus saja. Nanti di sana mentok pertigaan. Rumahnya madep kulon, Mbak. Oh, kalau gitu makasih ya, Mas ya. Ya. Nih. Makasih. Ya. Sama-sama. Hati-hati, Mbak. Apa benar di sini rumahnya Mbak Endang? Mbak siapa? Saya Sinta, istrinya Mas Agus Susanto. Masuk. Maksud Mbak datang ke sini apa? Saya mau tanya, sebenarnya ada hubungan apa antara Mbak dengan suami saya?
Mbak mau tahu? Saya ini istrinya Mas Agus Susanto. Maksudnya? Saya ini istrinya Mas Agus Susanto. Saya sudah menikah 3 bulan yang lalu. Tidak mungkin. Itu bohong. Kenapa tidak mungkin? Saya menikah secara syah. Saya punya bukti-buktinya. Mbak mau tahu kenapa Mas Agus menikahi saya? Karena Mbak tidak pernah memuaskan Mas Agus. Sudah. Ayo, sudah. Jadi berarti ini. Ayo. Kakang Prabu, mereka mengintai Suta juga. Kakang, sebaiknya kita hajar saja mereka, Kakang Prabu. Betul. Bunuh mereka. Lawan. Bunuh mereka. Serang! Kita pergi. Kurang ajar. Ayo. Kak Sinta. Bu. Nak, kamu sudah bangun? Kamu sudah sadar? Sinta. Duh, kamu sudah bangun? Sudah sadar? Sin? Aku ada di mana? Di rumah sakit, Kak. Di rumah sakit. Iya, kamu di rumah sakit. Sin, kamu jangan bangun dulu. Kamu harus istirahat. Sudah semalaman kamu pingsan. Baru saja kamu bangun. Semoga kamu cepat sehat ya. Sin, di mana perempuan itu? Sabar, Sin. Sabar. Di mana perempuan itu? Ibu, di mana perempuan itu? Sinta, sabar. Kamu jangan banyak pikiran. Supaya kamu cepat sembuh. Kalau kamu sembuh, semua bisa diurus. Bagaimana, Pak? Aku sudah ke kantornya, tapi katanya dia lagi tugas di luar kota. Berapa hari? Mungkin sekitar 1 atau 2 minggu. Bagaimana sih? Istrinya sakit kok dia tidak tahu? Iya, aku juga sudah pesan pada atasannya kalau si Agus harus cepat-cepat datang kemari. Dan aku juga sudah bilang istrinya dirawat di rumah sakit. Ayo. Aku sudah mendatangi kantor suami kamu. Lalu? Direkturnya bilang Mas Agus sudah tidak bekerja di perusahaannya lagi. Maksud kamu dia berhenti? Iya. Kamu nggak tanya apa alasannya dia berhenti? Aku tanyakan juga, tapi alasannya sangat... Apa alasannya? Katanya istrinya ingin pindah.
Jelas yang dimaksud istrinya itu bukan kamu. Oh ya, aku juga menanyakan alamat perempuan itu. Oh, Mbak Endang yang itu. Dia sudah pindah, Mbak. Pindah? Pindah kemana ya, Mas? Kalau alamat pastinya, saya kurang tahu. Tapi kabarnya, dia dan suaminya pindah ke Semarang. Mbak, saudaranya? Bukan. Oh, tempo hari sih ada juga yang menanyakan alamat Mbak Endang. Katanya sih istrinya Mas Agus. Bahkan sempat terjadi keributan, Mbak. Antara istrinya Mas Agus sama Mbak Endang. 2 hari kemudian, baru tuh Mas Agus sama Mbak Endang pindah ke Semarang, Mbak. Sudahlah. Laki-laki seperti suami kamu itu nggak usah dipikirin terus. Kalau kamu pikirin, malah kamu yang sakit. Sementara dia, enak-enakan dengan perempuan lain. Siapa yang rugi? Kamu sendiri kan? Kamu itu masih muda. Dan cantik lagi. Apalagi kamu belum punya anak. Kalau kamu mau, kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari suami kamu. Ya? Sekarang sudah tidak bahaya lagi. Kamu aman. Terima kasih. Anda siapa? Aku Prabu Srengganapati dari Bantar Angin-Angin. Kalau kau perlu bantuan, panggil aku. Aku Prabu Srengganapati dari Bantar Angin-Angin. Kalau kau perlu bantuan, panggil aku. Apapun resikonya, akan saya hadapi. Saya yang bertanggung jawab. Perempuan itu sudah mempermalukan saya, Mbah. Orang-orang sekampung menuduh saya merebut suami orang. Padahal kenyataannya tidak begitu. Mas Agus itu yang tergila-gila pada saya. Dia membujuk saya untuk menjadi istrinya, Mbah. Jadi apa mau mundur, ha? Kau ingin perempuan itu mati, ya? Oh, enggak, Mbah. Itu terlalu enak buat dia, Mbah. Saya ingin perempuan itu mempunyai penyakit yang memalukan. Saya ingin perempuan itu dijauhi dan diasingkan oleh semua orang, Mbah, karena penyakitnya, Mbah. Banyak sekali permintaan, Mundu. Baik, kalau begitu. Kamu beruntung, Du. Gusti Naga Percona mengabulkan keinginanmu. Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Tapi dengan satu syarat.
Apa syaratnya, Mbah? Kau harus bersedia menjadi pengantinnya. Apa? Menjadi pengantinnya, Mbah? Maksud Mbah? Kau harus melayani Gusti Naga Percona seperti seorang istri melayani suaminya. Tapi kan saya punya suami, Mbah. Oh, itu tidak jadi soal. Gusti Naga Percona bisa mengatur semuanya. Kenapa? Dok, kau tidak usah ragu-ragu, Dok. Bukankah kau ingin membalas sakit hatimu terhadap perempuan sainganmu itu? Lagi pula suamimu tidak akan tahu kalau kau bersedia memenuhi syarat itu. Bukan saja kau akan bisa membalas sakit hatimu, tapi kau akan mendapatkan kamukten yang berlimpah. Selain itu, suamimu akan tunduk di bawah telapak kakimu. Broto Menggolo, aku datang. Gusti Naga Percona, hamba Broto Menggolo mengaturkan sembah pangabekti. Sembah pangabektimu, aku terima, Broto. Wong Ayu, siapa namamu? Endang Barwati. Apakah kau bersedia untuk menjadi pengantinku, Cahayu? Saya bersedia. Bagus. Bagus, Cahayu. Mari. Mas, aku pulang. Mas. Dari mana saja kamu? Aku kan sudah bilang, aku ke Pemalang.
Kak Sinta. Bangun, Kak. Sudah siang nih. Kak. Kak. Bangun, Kak. Kak Sinta. Kak Sinta. Bangun, udah siang. Lagi nggak enak badan nih. Astagfirullahaladzim. Neng. Aduh, ini kenapa kabur begitu sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Kiai, Pak RT. Mari Pak, silakan masuk. Silakan Pak Kiai. Mari Pak Kiai. Sebenarnya putri Pak Wongso kena penyakit apa? Saya kurang tahu, Pak. Bagaimana, dokter? Keadaan anak saya? Anak Bapak terkena semacam penyakit kulit yang aneh. Ya, mudah-mudahan penyakit itu tidak menular. Apa bukan semacam penyakit cacar, Pak Dokter? Bukan. Saya sendiri baru pertama kali melihat penyakit seperti itu. Untuk sementara saya sudah memberikan obat antibiotik. Tapi sarankan kepada Bapak agar putri Bapak dibawa ke rumah sakit untuk ditangani dokter ahli. Iya, Dok. Terima kasih. Sama-sama. Bang, bikin satu lagi ya. Mengerikan. Sangat mengerikan sekali. Baru pertama seumur hidup ini, inilah pertama kalinya aku melihat orang terkena penyakit seperti Mbak Sinta. Tubuhnya dipenuhi oleh sisik-sisik ular. Masa sih, Mas? Kalau nggak percaya, lihat saja sana. Bukan itu saja. Seluruh badannya bau amis. Dari jarak 3 meter pun, bau amisnya sudah tercium. Terus, sudah dibawa ke dokter? Sudah. Yang menangani dokter Jarot sendiri. Kan kita tahu, dokter Jarot paling kawakan di sini. Tapi apa daya, tidak sanggup mengobati. Benar. Bagaimana pendapat Pak Kiai? Apakah penyakit yang diderita oleh Sinta itu penyakit yang wajar atau penyakit yang tidak wajar, Kiai? Sebenarnya saya tidak tahu banyak tentang penyakit. Tapi dilihat dari gejalanya, penyakit Sinta itu seperti tidak wajar. Betul Pak Kiai. Sebab saya melihat sendiri, 1 hari sebelumnya Sinta kelihatan sehat. Tidak ada tanda-tanda dia sedang sakit. Kalau itu penyakit tidak wajar, siapa kira-kira orangnya yang melakukan perbuatan itu, Pak Kiai? Menurut saya lebih baik persoalan ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak RT, apakah Sinta sudah dibawa ke rumah sakit? Sudah Pak Kiai. Bahkan dia sudah dirawat di ruang isolasi. Para dokter sendiri tidak mengetahui jenis penyakit yang dialami Sinta, apalagi obatnya. Karena itu Pak Wongso terpaksa membawanya pulang. Iya. Begitu Pak Kiai. Bagaimana, Mbak? Bagaimana? Apa yang terjadi dengan anak saya, Mbak? Maaf, Pak Wongso. Saya tidak sanggup mengobati anak Pak Wongso. Mari, Mbak. Iya. Pak, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Sabar, Bu. Sabar. Kita kan sedang berusaha mengobati Sinta. Ibu harus sabar. Sabar, Bu. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Apa benar Mas Sinta itu kan? Menurut keterangan dukun yang dipanggil Pak Wongso memang begitu. Bahkan menurut Mbak Dukun, penyakit Mbak Sinta itu bisa menular. Menular? Iya, seperti penyakit cacar. Pak Supangat, Pak Joyo, apa semua ini betul?
Betul Pak RT. Bahkan berita itu sudah menyebar. Warga kampung kita pun jadi khawatir Pak RT. Mereka takut ketularan penyakitnya Mbak Sinta. Kalau menyebar, kan meresahkan kampung kita. Ini bahaya Pak RT. Bagaimana menurut Pak Joyo? Penyakitnya Sinta itu memang terbilang langka, Pak RT. Betul, Pak RT. Di rumah sakit saja diisolasi. Kalau dia disuruh pergi, Sinta mau kemana? Ya, jadi serba susah, Pak RT. Iya. Bagaimana ya? Gusti, saya ingin melihat sendiri apa yang terjadi pada Sinta selama ini. Baik, lihatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Panas! 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 Allahu akbar. Pak Kiai, apa yang Bapak lakukan pada anak saya, Pak? Hentikan, Pak Kiai. Pak Kiai, kenapa anak saya, Pak Kiai? Saya sedang berusaha mengusir kekuatan setan di dalam tubuh anak Bapak. Kenapa, Nak? Pak Kiai, anak saya kesakitan sekali. Apa yang Pak Kiai lakukan? Maafkan saya, Bu. Saya tidak bermaksud menyakiti anak Ibu. Permisi, Pak. Pak Kiai. Pak Kiai, tunggu. Sinta. Sinta, anakku. Sabar, Nak. Mampus kau perempuan. Apa kamu puas? Saya puas, Gusti. Tapi masih ada lagi permintaan saya, Gusti. Katakan, apa yang kau inginkan? Saya ingin perempuan itu diasingkan. Dan saya ingin perempuan itu diusir dari tempat tinggalnya. Dan saya ingin perempuan itu mati terlantar. Dan mayatnya dimakan oleh binatang buas. Jangan khawatir. Akan kukabulkan permintaan. Suara apa itu? Suara anjing melolong. Bukan, itu suara serigala. So tahu kamu. Serigala hidupnya di hutan, bukan di kampung. Sebentar. Kenapa bulu kuduku merinding ya? Alah, setiap saat juga bulu kudumu merinding. Melihat perempuan cantik, bulu kudumu merinding. Melihat makanan enak, bulu kudumu merinding. Mau mandi pagi, bulu kudumu merinding juga. Lalu jalan. Ayo. Iya. Prabu Srengganapati, aku mohon datanglah. Tolonglah aku, Prabu.
Tolong aku, Prabu. Tolong aku, datanglah. Wong Ayu, aku datang. Akhirnya Prabu datang juga. Aku memenuhi janjiku. Aku lihat kau sedang sakit. Aku memang sakit. Seluruh badanku bersisik dan bau amis, Prabu. Tolonglah aku, sembuhkan penyakit aku, Prabu. Aku sanggup menyembuhkan penyakitmu. Tapi dengan syarat. Syarat apapun akan aku penuhi kalau memang Prabu bisa menyembuhkan penyakit aku. Apakah kau bersedia menjadi istriku? Menjadi istri Prabu? Iya. Tapi aku masih bersuami, Prabu. Suamimu itu telah mengkhianatimu. Dia pergi dengan perempuan lain. Laki-laki seperti itu, apakah masih pantas disebut sebagai suami? Lagi pula, tidak ada yang sanggup mengobati penyakitmu selain aku. Mas Agus memang sudah mengkhianati aku. Buat apa punya suami yang suka berkhianat? Memang si Agus itu tidak bisa jaga derajat menurutku? Bagaimana? Apakah kau bersedia menjadi istriku? Sinta, kamu belum tidur, nak? Sinta. Kalau bersedia, aku tunggu kau di bantar angin-angin. Datanglah ke sana. Sinta. Sinta. Kamu belum tidur, nak? Sinta. 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 Siapa di sana? Heh, jangan bergerak kamu. Hei, kok diem aja? Tahu, sabarin yuk. Tanya man. Hei, siapa? Tanya lagi. Hei, dengar gak lo? Setan! Tolong! Setan! Tolong! Setan! Tolong! Tolong! Setan! Aduh! Teguh! Di mana kamu, Teguh? Teguh! Pak Kiai, ada setan!
Bagaimana? Pak Kiai, Pak RT, saya dan Teguh benar-benar melihat setan. Di mana, Man? Itu, di rumahnya Mbak Sinta. Benar, Pak Kiai. Yang benar, Man. Kalau Pak RT tidak percaya, boleh tanya sama Teguh. Bagaimana kejadiannya? Itu, saya sama Teguh sedang meronda, Pak Kiai. Persis di samping rumah Mbak Sinta. Tiba-tiba kami melihat ada orang yang keluar dari rumah itu, Pak Kiai. Kami langsung menegurnya dan mendekatinya, Pak Kiai. Kemudian kami tepuk bahunya, Pak Kiai. Tapi ketika dia menghadap kami, sangat mengerikan, Pak Kiai. Mengerikan, Pak RT. Dan mukanya seperti anjing. Ya, seekor anjing. Tapi badannya manusia. Manusia, Pak RT. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Keterlaluan bagaimana? Apanya yang keterlaluan? Tadi aku dipanggil Pak RT. Aku kira ada keperluan apa. Nggak taunya aku di sidang, Bu. Di sidang? Iya. Sidang apa? Begini Pak Wongso, saya sengaja mengundang Pak Wongso datang kemari untuk membicarakan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah apa Pak kalau boleh tahu? Sebagaimana kita tahu bahwa Sinta anak Pak Wongso itu sedang menderita sakit yang aneh. Kami ikut prihatin Pak Wongso. Benar, Pak. Di samping itu kami juga khawatir. Karena menurut kabar yang saya dengar, penyakit Sinta itu menular. Siapa yang bilang, Pak? Hah? Banyak yang bilang, Pak. Tolong katakan kepada saya, siapa yang sudah tertular oleh penyakit anak saya? Hah? Bapak jangan asal menuduh kalau tidak ada bukti, Pak. Tenang, Pak, tenang. Mari kita bicarakan persoalan ini dengan hati dan kepala yang dingin. Soal menular atau tidaknya penyakit Nak Sinta baru merupakan dugaan dan kekhawatiran saja. Tapi ada hal yang lebih penting. Hal penting apa lagi, Pak Kiai? Semalam, si Teguh dan si Leman sewaktu meronda melihat siluman. Siluman? Di mana, Pak Kiai? Di rumah Mbak Sinta, Pak. Sinta? Iya, benar. Kami bertemu dengan siluman yang berkepala anjing, tapi berbadan manusia, Pak. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, Pak? Kami melihat dengan mata kami sendiri kalau siluman itu keluar dari rumah Mbak Sinta. Ya, dengan munculnya siluman itu, kami menduga bahwa ada hubungannya dengan penyakit Sinta anak Pak Wongso itu. Kami khawatir siluman itu akan menyebarkan penyakit ke seluruh kampung. Di sini kita berkumpul untuk bermusyawarah. Bagaimana caranya mengatasi persoalan ini? Mulut mereka mengatakan musyawarah, Bu. Tapi di hati mereka menuduh kita melakukan pesugihan. Pesugihan, Pak? Astagfirullahaladzim. Sinar mata mereka mengatakan begitu. Dan penyakit si Sinta itu mereka anggap sebagai akibat karena kita tidak menyediakan korban untuk siluman itu. Berita ini sudah menyebar, Bu. Dan si Sinta akan dianggap sebagai orang pembawa malapetaka. Sinta, aku datang lagi untuk menawarkan jasa padamu. Tapi aku... Sudahlah, jangan menangis. Aku tahu, semua pintu sudah tertutup bagimu.
orang-orang di sekitarmu menganggap kau kena penyakit kutukan yang dan menular. Mereka sedang memandang jijik padamu. Mungkin nanti kau akan diasingkan atau dipasung. Apa benar penyakit aku yang bisa disembuhkan? Aku sanggup menyembuhkan penyakitmu. Tapi tidak di sini. Aku akan memberikan mukten yang berlimpah kepadamu. Asal kau bersedia menjadi istriku. Jangan ragu-ragu. Apa kau ingin menderita berkepanjangan? Apa kau ingin kedua orang tuamu difitnah, dihina, dan diasingkan? Kalau kau ingin merubah nasibmu, aku tunggu kau di bantaran angin. Selamat tinggal. Kamu sudah siap, Wong Ayu? Siap, Gusti. Ayo. Endang. 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 Saya ingin mendengar kabar perempuan yang saya benci itu, Gusti. Sinta maksud kamu? Iya. Bagaimana keadaannya, Gusti? Jangan khawatir. Selain dia menderita karena penyakitnya, sekarang orang-orang kampung mulai jijik dan membencinya. Aku dengar dia akan dipasung kalau dia tidak segera pergi dari kampungnya. Bagaimana kalau dia kabur, Gusti? Itu akan lebih baik. Dia akan lebih menderita. Dalam perjalanan, aku akan membunuhnya.
Cabut dan keluarkan. Bukan. Kasinta kemana ya? Kok nggak ada? Ma? Kok bisa nggak ada ya? Ma? Ma? Kasinta kemana, Ma? Kok kemana ya di kamarnya? Di kamarnya nggak ada, Ma. Ah, masa? Iya, lihat deh. Sinta? 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 Kemana Mbak Yung? Nggak tahu, Ma. Gusti Pangeran, kemana anak itu? Pak? 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 Ada apa sih pagi-pagi sudah geger? Itu sudah hilang. Apa? Iya. Lembang tanya, Mas. Ada apa, Pak? Mas pernah lihat anak ini? Oh, belum pernah, Pak. Kalau Bapak? Nggak tahu. Pak? Nggak tahu tuh. Terima kasih, Pak. Iya, Sama-sama. Orang ini nggak? Nggak pernah lihat, Neng. Terima kasih ya, Pak. Iya. Pak Kiai, saya mencari anak saya, Pak. Sinta? Iya, Pak. Dia pergi dari rumah. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan? Kami tidak tahu kapan perginya. Mungkin dia takut penyakit yang dideritanya menular pada orang lain. Jadi dia lebih baik pergi, Pak. Kepergian Sinta itu tidak lepas dari kesalahan dan tanggung jawab kita, Pak RT. Kenapa begitu, Pak Kiai? Karena kita sudah berburuk sangka dengan menganggap penyakit Sinta itu sebagai penyakit menular. Bahkan penyakit kutukan. Akibat laku pesugihan. Tapi nasi sudah menjadi bubur, Pak Kiai. Semua ini sudah terlambat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta maaf pada keluarga Pak Wongso. Dan berusaha mencari tahu di mana keberadaan Sinta saat ini. Iya. Oh ya, silahkan minum, Pak Kiai. Silahkan. Aku harus minta maaf pada Sinta dan keluarganya. Aku memang bersalah dengan meninggalkan istriku begitu saja. Aku menyesal. Kenapa aku terbujuk rayuan si Endang itu? Perempuan yang ternyata bersekutu dengan siluman ular. Untung dengan mata kepalaku sendiri aku melihat Endang bermesraan dengan siluman ular. Kalau tidak, mungkin aku akan menjadi korban pesugihannya. Aku harus meminta maaf pada Sinta. Kalau perlu, aku akan bersujud di kedua kakinya. Terserah. Dia mau menerima aku kembali atau tidak. Kami juga tidak tahu dia pergi kemana. Sampai saat ini pun, kami masih sibuk mencarinya. Kapan dia pergi, Pak RT? Kami tidak tahu. Sebenarnya, kamu ini kemana saja, Gus? Kamu lama menghilang tanpa kabar. Oh ya, aku dengar kamu menikah lagi ya? Semua ini memang salah saya, Pak RT. Saya terlalu menuruti hawa nafsu saya, sehingga saya membuat Sinta menderita. Sekarang saya harus mencari dia, Pak RT.
Kenapa aku ada di sini? Aku tahu, kau ingin bertemu dengan Prabu Senggeranapati. Kalau kau ingin bertemu dengannya, kau harus bertabah di Gua Serigala ini sampai beliau datang menemuimu. Aku harus menemuinya. Sinta, bangunlah. Sinta, aku Prabu Senggeranapati dari Bantar Angin-Angin. Datang menemuimu. Apa kau tidak mau menemuiku? Prabu, Selamat bertemu, Sinta. selamat bertemu, Prabu. Sinta, sudahlah. Jangan bersedih lagi. Aku tahu penderitaanmu. Aku juga tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Sudahlah, jangan menangis lagi. Aku datang memenuhi janjiku untuk menyembuhkan penyakit terkutuk itu. Sekarang, peganglah tanganku. Dan berdirilah. Sinta, bukalah matamu. Sekarang, coba kau lihat. Bagaimana penampilanmu? Aku sembuh, Prabu. Aku sembuh. Terima kasih, Prabu. Terima kasih. Sinta. Sinta. Aku sudah menepati janjiku untuk menyembuhkan penyakitmu. Hingga kau pulih sedia kala. Sekarang, aku ingin bertanya sekali lagi. Apakah kau bersedia menjadi istriku? Saya bersedia, Prabu. Iya, saya bersedia. Sinta, kau boleh pulang untuk membalas dendam dan sakit hati kepada orang yang telah menganiaya. Sampai suatu saat, kau harus kembali kepadaku. Ambillah tas itu sebagai kelengkapanmu. Tas itu berisi uang dan perhiasan yang tidak akan habis sebanyak apapun kau mengambilnya. Uang? Mas, aku kaya.
Dengan uang itu kau bisa mendapatkan apa saja yang kau mau. Terima kasih, Prabu. Terima kasih. Sekarang, pergi. Terima kasih, Prabu. Sejak kamu meninggalkan rumah, kami terus pindah ke sini. Jadi rumah itu dibiarkan kosong? Iya. Almarhum ibumu lah yang meminta kami pindah ke sini. Alasannya, dia selalu teringat padamu. Tapi di rumah ini dia juga tidak bisa melupakanmu. Ibumu terus sakit-sakitan. Hingga dia akhirnya meninggal dunia. Pak, maafin Sinta, Pak. Maafin Sinta. Bu, maafin Sinta, Bu. Sinta sudah banyak menyusahkan Ibu, membuat Ibu sedih. Maafin Sinta, Bu. Maafin Sinta. Maafin Sinta, Bu. Hai Broto, dukun jahat. Ayo keluar. Siapa yang berani menantangku?
Kau sudah mengetahui rahasiaku. Kau harus mati, Agus. Kau perempuan siluman ular. Kau benar-benar jahat. Aku memang jahat. Sekarang aku akan membunuhmu. Kurang ajar. Kau berani menyerangku. Pak Kiai, bagaimana ini? Pak Kiai. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس